Fadila. Saya Ibu Aulia. Pada video kali ini kami akan membuat video wawancara pendidikan inklusi pada siswa, mahasiswa, orang tua, masyarakat, serta guru untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah pendidikan inklusi. Perkenalkan, nama Abang Happy Hariansing dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan PIPS untuk program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Apakah Abang sudah mengenal pendidikan inklusi? Sejauh ini yang saya ketahui tentang pendidikan intuisi merupakan pendidikan yang diberikan kepada sahabat-sahabat kita yang memiliki kebutuhan khusus. Apakah Abang sudah pernah mendatangi sekolah pendidikan inklusi? Sejauh ini memang belum pernah saya mengunjungi sekolah intuisi tersebut. Bagaimana tanggapan Abang tentang pendidikan inklusi ini? Nah, kalau berbicara tentang pendapat tentang pendidikan intuisi ini, tentunya ini merupakan salah satu langkah yang bagus karena mengingat setiap manusia itu memiliki hak yang sama untuk memulai ataupun melanjutkan pendidikan. Jadi walaupun rekan-rekan kita memiliki kekurangan, tetapi diberikan wadah untuk melanjutkan pendidikan ataupun mengembangkan kreativitasnya walaupun dengan keterbatasan yang ada, tapi negara memberikan fasilitas untuk mereka melanjutkan pendidikan. Menurut Abang, apa yang perlu diperbaiki dari pendidikan inklusi ini? Yang harus diperbaiki yang pertama itu adalah jumlah sekolah. Untuk SLB kalau bisa lebih diperbanyak yang dikelola oleh pemerintah, jadi sehingga kawan-kawan kita yang memiliki kekurangan bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Tentunya dengan banyaknya sekolah tentunya akan menambah minat juga untuk rekan-rekan kita untuk bersekolah. Yang kedua itu mungkin kurikulum tentang guru yang akan mengajar di sekolah SLB tentunya harus memiliki kompeten yang mana memiliki jiwa, kalau ibaratnya perempuan seperti jiwa keibuan ataupun jiwa sosial yang tinggi, karena mengingat anak didik atau peserta didik yang akan diajarkan itu memiliki kebutuhan khusus yang harus mendapatkan perhatian lebih dari siswa pada umumnya. Baik Bang, terima kasih. Nama saya Chelsea Olivia, saya dari Sekolah SMA Negeri Olahraga SKO Riau. Apakah adik sudah mengenal apa itu pendidikan inklusi? Belum Kak, saya baru pertama kali mendengar pendidikan inklusi. Menurut adik, anak berkebutuhan khusus ini biasanya sekolah di mana? Menurut pengetahuan saya Kak, anak tersebut sekolah di SMP. Menurut adik, anak berkebutuhan khusus ini bisa nggak sih mendapat pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya? Menurut saya bisa Kak, cuman akses pendidikannya terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Animar. Saya sebagai guru SD 011 Desa Sebeling. Baik, apa Ibu sudah mengenal apa itu pendidikan inklusi? Sudah. Apakah SD yang Ibu ajar sekarang ini menerapkan pendidikan inklusi? Ya, di sekolah yang saya mengajar ini sangat menerapkan pendidikan inklusi. Menurut Ibu, tantangan apa sih yang dihadapi dalam pendidikan inklusi ini? Mungkin menurut saya tantangan mengajar di sekolah inklusi itu mungkin kita harus banyak bersabar ya, karena kan dalam inklusi ini ada berbagai macam anak berkebutuhan khusus ya, seperti tunarungu, tunawicara, dan yang lainnya. Jadi kita tuh harus bisa mengenal sikap-sikap mereka, sifat mereka, apa yang mereka butuhkan. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu, Ibu namanya siapa dan sekarang bekerja di mana? Nama Ibu Rizky. Pekerjaan Ibu rumah tangga. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengenal apa itu pendidikan inklusif? Belum pernah dengar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu
tentang pendidikan inklusif. Jadi Bu, pendidikan inklusif ini adalah sistem layanan pendidikan khusus yang menyamaratakan agar semua anak yang berkebutuhan khusus disekolahkan di kelas biasa bersama dengan teman-teman normal lainnya. Bagaimana menurut Ibu, anak disabilitas dapat sekolah seperti layaknya anak normal? Kalau menurut Ibu, kalau yang namanya anak berkebutuhan khusus itu sebaiknya mereka disekolahkan yang di tempat yang khusus, bukan di tempat yang biasanya anak-anak normal sekolah. Karena mereka itu kan dari segi gurunya, dari segi fasilitasnya juga lain dibandingkan sama kawan-kawan dia yang normal. Jadi kalau Ibu rasa kalau di sekolah yang normal mereka sekolah, kasihan ke anaknya. Oh baik. Selanjutnya anak disabilitas ini biasanya sekolah di mana, Bu? Kalau anak disabilitas yang setahu Ibu kalau di sini di SLB, sekolah luar biasa. Baik, dalam kegiatan wawancara yang kami lakukan kemarin, kami menemukan beberapa permasalahan. Salah satunya yang pertama yaitu banyak yang masih belum mengetahui apa itu pendidikan inklusif. Nah, menurut kami solusi yang pertama itu menggunakan media sosial dalam menyebarkan informasi tentang pendidikan inklusif itu sendiri. Yang kedua, kerjasama dengan lembaga pendidikan, membentuk kemitraan dengan lembaga pendidikan agar memastikan bahwa pendidikan inklusi dapat dipraktekkan secara baik. Permasalahan yang kedua terdapat beberapa respon dari anak-anak siswa normal itu kurang setuju dengan pendidikan inklusi karena mereka beranggapan bahwa pendidikan inklusi ini jika digabungkan dengan pendidikan formal itu akan menyebabkan bully atau saling bully antara siswa. Nah, di sini solusi yang dapat dilakukan yaitu pendidikan kesadaran. Di sini guru berperan dalam mendidik kesadaran siswa tentang perbedaan antara siswa inklusi dan normal. Nah, di sini mereka dididik dengan memberikan pemahaman atau edukasi untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi dan empati. Yang kedua ada pendidikan karakter. Nah, implementasi program pendidikan karakter ini menekankan pada nilai-nilai positif seperti penghargaan, kerjasama, dan kepedulian. Lalu yang ketiga ada partisipasi orang tua. Nah, dalam pendidikan inklusi ini partisipasi orang tua sangat diperlukan karena untuk mendukung pendidikan inklusi ini diperlukan dukungan dari orang tua yang mendukung anaknya untuk digabungkan dengan anak-anak normal. Lalu yang keempat ada kelas khusus. Jika diperlukan pertimbangan penyediaan sesi khusus atau bimbingan untuk siswa yang terlibat dalam perundungan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kebutuhan khusus. Sekian, terima kasih. Permasalahan yang ketiga masih ada beberapa orang tua yang belum setuju dengan adanya pendidikan inklusi. Solusi yang bisa kita terapkan kepada orang tua. Yang pertama, kita bisa memberikan edukasi dan kesadaran dengan memfasilitasikan manfaat dari pendidikan inklusi kepada masyarakat atau kepada orang tua. Yang kedua ada pelibatan komunitas, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pendidikan inklusi. Bisa kita lakukan dengan cara diskusi kelompok, pertemuan komunitas, atau forum terbuka dapat membantu memahami keprihatinan dan keputusan bersama. Untuk solusi yang ketiga ada pelatihan guru. Pastikan guru dan staf memiliki pendapatan pelatihan yang memadai untuk mengelola pendidikan inklusif. Guru yang terlatih dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada semua siswa tanpa memandang keberagaman atau perbedaan dari mereka. Baik, permasalahan yang keempat yaitu kurikulum yang tidak relevan. Untuk mengatasi tantangan dalam pendidikan inklusi terkait kurikulum ini yaitu ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, evaluasi kurikulum saat ini untuk memastikan representasi yang memadai untuk siswa dengan berkebutuhan khusus. Selanjutnya, dorong pelibatan guru inklusi dalam proses pengembangan kurikulum untuk memastikan kebutuhan siswa difokuskan. Selanjutnya, penyediaan pelajaran
pembelajaran tambahan bagi guru untuk mendukung implementasi kurikulum inklusi dapat meningkatkan efektivitasnya. Dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk orang tua dan ahli pendidikan inklusi, dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang